Bapak Ibu, ada yang tahu nggak apa bedanya uji validitas dan apa bedanya reliabilitas? Bedanya apa? Silahkan, Pak Sastro, barangkali Pak Sastro, Bapak nanti akan pakai instrumen apa penelitiannya, Pak? Atau siapa yang Bu Sylvia? Bu Sylvia ada, Bu Sylvia? Pak Herodes Sitopu? Ini kalau yang lagi pelayanan ini gimana ya sistemnya kalau kalau ada kuliah kayak begini nih? Pakai headset atau kayak gimana? Atau mendengarkan atau enggak ya? Kok saya panggil hanya tulisan tidak ada respon gitu. Halo? Halo? Ya Bu, Iya, Ya, Pak Bu. Sandre. Pak Sandri. Pak Sandri lagi ya di Bu, mana, Pak Sandri? Lagi di jalan. ya Bu pakai headset Bu. Oh, pakai headset, pakai motor. Ya udah kalau pakai motor mah nggak usah on cam, Pak. Pak Sastro, Bu Sylvia ada? Pak Andri Kusmayadi ada? Nggak ada semua. Ibu Vena Ayu ada? Guys, nggak ada semua. Oke, Pak Sodri deh. Apa bedanya Pak Sodri menurut Bapak uji validitas reliabilitas bedanya apa Pak? Bedanya apa Pak? Kamu perawat toh Mbak, Allahu Akbar. Nek kamu perawat berarti salah prodi, ya. Nah, apa Pak? Kalau uji validitas itu valid atau tidaknya suatu instrumen ya Bu. Apa yang dimaksud dengan valid Pak? Valid itu dikatakan benar istilah katanya Bu. Benar. Oke, kalau reliable apa Pak? Reliabilitas apa ya? Valid benar reliabilitas ya. Kenapa Pak? Sudah pernah? Oke tadi Bu. Oke, oke nggak apa-apa Pak. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau mengukur berat badan, Bapak Ibu pakainya apa? Timbangan Bu. Timbangan apa Pak? Timbangan berat badan, timbangan berat badan Bu. Timbangan berat badan. Kalau misalnya saya mengukur berat badan, tapi saya pakai timbangan beras, boleh nggak Pak? Bisa Bu. Bisa. Berarti bisa ya, boleh ya. Saya mengukur berat badan pakai timbangan beras, saya boleh ya Pak? Oh beras Bu. Ya, boleh Juga nggak? berat badan. Timbangan beras Saya mau mengukur berat badan saya, tapi saya pakai timbangan beras, boleh nggak Pak? bisa aja Bu. Bisa. Oke. Berarti hasilnya akan sama Pak? Mungkin akuratnya berbeda ya Bu. Kalau Iya, ukur beda pastinya nanti beda hasilnya. ya. Ya, Khususannya. ya. Jadi kalau apa bedanya validitas dan reliabilitas itu adalah validitas itu ukuran. Oh iya Pak. Oke, matur nuwun Pak.
Kalau validitas itu adalah untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan itu memang benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang ingin diukur. Yang namanya mampu benar-benar itu ya menunjukkan nilai yang sesungguhnya ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau mengukur panjang itu ya kita pakai menggaris. Tapi untuk kita mau mengukur apa panjang jalan dengan panjang sebuah benda itu tentunya akan berbeda. Tapi sama-sama dia untuk mengukur panjang, sama dengan berat badan. Kalau misalnya untuk mengukur berat badan, kita harus pakai timbangan berat badan. Berarti itu valid. Ya. Kalau kita mau pakai mengukur berat badan, tapi kita pakai timbangan beras, itu sudah jelas nggak valid. Bisa sih, bisa. Tapi nggak valid pasti hasilnya. Sama dengan nanti instrumen atau kuesioner yang Bapak Ibu akan buat. Ya, jadi instrumen Bapak Ibu misalnya ada 30 pertanyaan, bisa nggak Bu dilakukan uji validitas? Tidak usah dilakukan uji validitas. Bisa nggak Bu? Bisa. Itu masih dikatakan sebuah alat ukur nggak Bu? Iya masih. Tapi tidak valid hasilnya. Karena apa? Tidak bisa menunjukkan bagaimana hasil uji validitas reliabilitasnya. Paham maksud saya di sini, teman-teman? Ya Bu. Paham ya? Nah, gimana reliabilitas? Reliabilitas itu adalah pada saat kita lakukan pengukuran, itu pengukuran yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, hasilnya harusnya sama. Contohnya, Bapak Ibu pernah tidak mengukur berat badan dengan alat uji sama timbangan berat badan, tapi antara pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang kedua berbeda. Pernah terjadi seperti itu? Misalnya sekarang saya ukur berat badan saya 63,5 misalnya. Kemudian 15 menit lagi saya ukur dengan menggunakan alat ukur timbangan yang sama, berat badan saya berubah jadi 62,9. Terus kemudian 10 menit lagi saya ukur berat badan saya dengan menggunakan alat ukur yang sama, berat badan saya berubah menjadi 63,9. Antara pengukuran yang pertama, kedua, dan ketiga dengan alat instrumen timbangan berat badan tadi, itu berbeda-beda. Itu dikatakan reliable atau tidak, Bapak Ibu? Harusnya tidak. Tidak. Itulah bedanya antara uji validitas dengan reliabilitas. Ya, paham nggak? Jadi boleh suatu instrumen nanti yang Bapak Ibu akan pakai dalam penelitian Bapak Ibu. Boleh nggak Bu, saya nggak lakukan uji validitas? Boleh. Tapi apabila dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu nanti jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Belum dilakukan uji kevalidan data. Itu ya. Kemudian uji reliabilitas adalah kalau dilakukan pengukuran berulang-ulang, hasilnya harusnya sama. Itulah yang dikatakan reliable. Paham Bapak Ibu nggih? Paham Pak Herodis? Ya Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Lanjut ya. Nah, reliabilitas adalah ukuran yang menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. Jadi itu kenapa pentingnya nanti instrumen kuesioner Bapak Ibu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas minimal dengan menggunakan SPSS. Untuk mengukur uji validitas reliabilitas tidak harus dengan SPSS banyak ya, tapi yang familiar kita pakai yang SPSS reliabilitas ya, gitu. Oke, terus ntar dulu ya, saya sambil ini. Nah, Bapak Ibu,
sebuah kuesioner atau suatu item pertanyaan dari Bapak Ibu itu bisa secara tertutup atau bisa secara terbuka. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik secara tertutup. Pertanyaan terbuka itu lebih merepotkan responden. Jangan, jadi gini, kalau nanti Bapak Ibu menyusun sebuah instrumen atau alat ukur atau kuesioner atau angket atau apapun, itu hindari pertanyaan yang memilih. Artinya kalau misalnya pertanyaan itu kita jawab dengan saya sebagai peneliti bisa menjawab dengan tepat, berarti minimal itu bisa dipahami oleh responden. Misalnya begini, apakah setiap hari Bapak makan buah dan sayur? Akan berbeda pertanyaannya kalau apakah setiap hari Bapak makan sayur? Pertanyaan ketiga, apakah Bapak setiap hari makan nasi? Lebih enak mana ngejawabnya? Antara apakah Bapak setiap hari makan nasi dan sayur, itu kan dua pilihan berarti. Harus ada dua. Kalau saya setiap hari itu kadang saya tidak makan sayur, tapi pasti saya akan makan nasi. Tapi kalau sayur, saya belum tentu makan sayur. Itu akan membingungkan responden nggak nantinya? Iya, Bu. Bingung. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu itu menyusun sebuah instrumen, alat ukur, pertanyaan, kuesioner, hindari kata-kata yang Dua. sulit, ya, atau dua pilihan. Karena belum tentu. Saya makan setiap hari nasi, iya. Tapi sayur, saya belum tentu, misalnya begitu. Kan akan membuat rancu. Nanti jawabannya jadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu ya. Nanti untuk secara, ini Riantika ya. Nanti untuk aplikasi nanti kita langsung saja ya. Saya tidak secara teoritis banget ya karena ini medlit jadi terkesan harusnya memang langsung praktek ya. Langsung saya aplikasikan. Jadi misalnya gini, saya punya pertanyaan gini, Bu, saya mengadop kuesioner boleh nggak Bu dari penelitian sebelumnya? Pertanyaannya gimana? Boleh atau enggak? Ada Bapak Ibu di sini yang pakai kuesioner, alat ukurnya? Ada? Boleh raise hand? Kalau ada yang nanti kira-kira penelitiannya pakai kuesioner, Pak Sodri pakai apa Pak Sodri? Nanti penelitiannya untuk skripsi? Masih di mute. Lembar observasi, Bu. Oh, lembar observasi. Tentang apa Pak Sodri? Iya. Saya tentang apa hubungan tentang PONPI, kejadian PONPI, Bu. Oh, secara Faktor lengkap, faktor yang mempengaruhi kejadian faktor Ponvi yang berhubungan dengan kejadian PONPI, Bu. yang berhubungan dengan. Kalau berhubungan dengan harus Bapak analisis loh. Faktor yang berhubungan dengan Ponvi. Iya, faktor yang berhubungan dengan PONPI. Itu nanti harus bivariat loh, Pak. Iya, memang harus bivariat ya. Bapak sampai bivariat. Bivariat, Bu. Oke. Bivariat, Bu. Oke. Itu Bapak hanya pakai lembar observasi saja, nggak pakai kuesioner. Lembar observasi, Bu. Oh, kok bisa hanya lembar Kan observasi? lebih ke bahan, Bu, saya, Bu. Oh, oke. Data-data Berarti semuanya pakai lembar pasien. observasi ya. Kalau iya, Bu. Terus untuk Kemungkinan melihat, itu, Bu. lah untuk melihat Prediksi. untuk tahu bahwa pasiennya mual, tahu dari mana Pak? Kalau Bapak nggak tanya Pak, kalau Bapak nggak Pak, Juga sih, Bu, ya. karena kalau lembar observasi itu tanpa pertanyaan loh Pak. Observasi itu ya kita hanya Oh iya, Bu. observasi aja, pengamatan aja. Lah nek pasiennya mual, tapi ya nek Oh mual, iya, Bu. mual bisa dilihat Yes. tanpa ditanya kah? Saya kira-kira saya sebatas sebagai kejadian muntahnya, Bu. Oh iya, mual. Iya, Ya, kan Bu, ya, Bu. pasti
Pasti ada parameternya kan ya yang kita ukur dari Ya. PONV-nya itu mau dari grade-nya atau mau dari apanya kan gitu ya. Pasti kita akan ada yang ditanyakan kan Pak ya. Iya benar, Bang. Nah, mangga nanti terserah Bapak ya. Ada yang pakai kuesioner secara lengkap Pak Horodes atau Bu? Pakai apa Bapak? Bapak judulnya apa? Masih di mute Bapak. Hubungan kepatuhan tentang itu, Bu, suruh kita checklist. Oke, pakai kuesioner ya? Iya, Bu. Pakai kuesioner. Nanti kuesionernya Bapak akan mengadop atau bikin sendiri, Pak? Mungkin mengadop kali, Bu. Ya, kalau mengadop. Bapak sudah dapat kuesionernya yang akan Bapak adop dari penelitian sebelumnya? Lagi nyari, Bu. Lagi nyari. Pertanyaan saya, boleh nggak kita mengadop penelitian sebelumnya? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh? Boleh, Bu ya? Nggak tahu. Belum Boleh, ngerti. Pak. Boleh, Boleh. Pak ya? Boleh ya. Teman-teman boleh mengadop penelitian sebelumnya. Bu, kalau saya mengadop atau mengambil penelitian sebelumnya, saya harus lakukan uji validitas reliabilitas nggak, Bu? Jawabannya apa? Oh, iya. Iya. Kenapa iya jawabannya, Pak? Kenapa iya? Ada yang bisa jawab kenapa iya? Mungkin Pak Tarsono, Pak Pratomo, Pak Surawo, yang lain dong. Ada yang mau berpendapat? Jadi teman-teman boleh mengadop penelitian sebelumnya. Ya, kemudian harus dilakukan uji validitas lagi nggak? Iya. Kalau saya berbicara ideal, iya. Kenapa, Bu, harus dilakukan uji validasi lagi? Karena karakteristik respondennya belum tentu sama. Ya, tingkat misalnya Pak siapa ini Pak Sitepu. Pak Sitepu ambil penelitian dari misalnya Kalimantan misalnya. Penelitian sebelumnya dari Kalimantan misalnya. Kemudian Pak Herodes ini beliau dari Medan, misalnya begitu. Karakteristik responden orang Kalimantan dengan Medan itu berbeda. Pada saat tidak dilakukan uji validitas, itu akan memunculkan suatu perbedaan dalam memahami isi pertanyaan. Sehingga idealnya harus dilakukan uji validitas. Bu, kalau misalnya Bu tidak dilakukan uji validitas, tapi saya mencantumkan hasil hasil uji validitas sebelumnya. Karena kan ini peneliti sebelumnya sudah melakukan uji validitas, Bu. Boleh tidak? Kalau mau dikatakan boleh, jawabannya boleh, tapi tidak ideal. Paham nggih maksud saya nggih? Nah, nanti kalau teman-teman mendapatkan pembimbing ya, mendapatkan pembimbing yang versinya harus dilakukan uji validitas, ya diterima saja karena itu idealnya begitu. Tapi kalau nanti teman-teman mendapatkan pembimbing yang Bapak Ibu itu mendapatkan kuesioner dari peneliti sebelumnya, tapi tidak perlu dilakukan uji validitas, hanya menyantumkan hasil uji validitas sebelumnya sudah cukup, ya diterima saja. Karena setiap pembimbing mempunyai pemahaman atau mempunyai pertimbangan masing-masing. Paham nggih maksud saya nggih teman-teman? Oke, Ya, Bu. ya next. Bentar dulu. Oh, ini siapa? Ini Hanan ya? Rambutmu bisa nggak dirapiin lagi, Mas? Mau dicukur kok kayak gitu? Lebih rapi lagi ya. Nah, supaya enak dilihat. Kamu kan laki-laki, ya. Nah, jadi nggak gondrong, nggak kayak gini, gini gitu ya. Dapat rumah sakit mana kamu? Nah, apalagi ke Bumen kan rumah sakit besar itu kan. Nanti kalau misalnya ada dosen yang supervisi ke sana, kamu rambutnya masih kayak gitu, gunting nanti. Besok ketemu Bu Nova, kamu sudah harus rapih ya.
Oke, jadi teman-teman ini adalah contoh bagaimana gambaran seperti panahan busur ya. Apa ini apa namanya nih? Apa sih ini? Target validitas reliabilitas itu seperti ini. Yang namanya valid dan reliable itu ya di tengah-tengah seperti ini. Kalau kita mau melakukan panahan ya, memanah busur itu harus berada di sentral kayak begini. Ini yang namanya valid dan reliable. Nah, kalau yang reliable tapi tidak valid, bentuknya kayak begini. Bu, jawabannya responden itu konsisten, Bu. Tapi alat ukurnya ini hasilnya tidak valid. Nah, berarti gambarannya kayak begini nih. Ini yang namanya nanti karena yang namanya ilmiah, karya tulis ilmiah, skripsi itu kan karya tulis ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya harus valid dan reliable seperti gambar yang nomor 1. Nah, kalau ini valid tapi tidak reliable karena dia menyebar seperti ini. Sedangkan tidak valid, tidak reliable, dia semakin menyebar dan banyak yang di luar garis, banyak yang di luar lingkaran. Itu ya, ini gambarannya saja. Kamu kalau tidak menyerahkan dokumentasi, nilai dokumentasimu 0 loh. Oh, assalam kamu dari tadi. Apa ini? Hanan, Hanan. Oke, ini sama ya teman-teman tadi ya. Saya tidak akan menggambarkan ini. Oke, teman-teman secara garis besar mah uji validitas dan reliabilitas itu seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Ini contohnya nanti teman-teman dalam membuat suatu kuesioner itu nanti seperti ini. Variabelnya apa? Misalnya saya ingin meneliti terkait dengan kedisiplinan penata anestesi. Kedisiplinan kerja seorang penata anestesi itu kayak gimana sih gambarannya misalnya ya. Saya akan melihat dari pemenuhan waktu. Dari waktu disiplin nggak sih PA itu? Dari pelaksanaan tugas seperti apa, pelaksanaan tata tertib seperti apa, dan pengendalian diri seperti apa. Nah, misalnya saya ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ini saya akan bagi indikatornya apa saja. Oh, waktu itu ada di pertanyaan nomor 1 sampai 5, pelaksanaan tugas sekian sampai sekian, pengendalian diri 16 sampai 20. Nanti Bapak Ibu membuatnya seperti ini. Jadi ini namanya blueprint. Blueprint dari kuesioner kita. Ya, nanti dibuat seperti ini. Nah, ini ya. Jadi untuk observasi itu hasilnya harusnya sama ya antara observasi yang pertama, observasi yang kedua untuk satu responden itu harusnya sama. Ya, ini juga pengukurannya dalam satu waktu juga harus sama ya. Nah, intinya dulu paham Bapak Ibu yang dimaksud dengan uji validitas reliabilitas sebelum saya ke praktek. Kalau sampel sudah belum ya Bapak Ibu cara pengambilan sampel? Simple random yang kayak apa? Stratified, cluster, sistematik, purposive, voluntary, snowball itu Bapak Ibu sudah diajarkan atau belum? Harusnya sih sudah karena kita sudah sampai di uji Kemarin. validitas. Sudah Pak? Sudah kemarin, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Artinya kalau sudah berarti Bapak Ibu saya anggap sudah paham ya. Karena ini penting juga. Jangan sampai nanti bingung dalam menyusun sebuah ini ya apa sih teknik saya misalnya
Teknik dalam pengambilan sampel saya apa sih? Misalnya jangan sampai bingung. Nah, sekarang ya, kok kembali lagi ke awal? Ini tadi ya. Ini contoh untuk masih ingat ya Bapak Ibu terkait dengan teknik pengambilan sampel, simple random sampling itu yang kayak apa? Masih ingat simple random sampling kayak apa? Pak Sodri masih ingat Pak? Masih ingat nggak Pak simple random sampling yang kayak mana Pak? Katanya sudah, kalau sudah harusnya bisa paham. Lupa ya. Karena ini nanti penting ya untuk Bapak Ibu. Ini enggak nanti langsung praktek aja ya. Ini ya, enggak Ya. langsung praktek aja. Tapi saya nggak tahu apakah teman-teman sudah menginstal SPSS atau belum. Belum, Bu. Belum, kok belum? Belum. Kemarin kayaknya udah tak suruh install loh. Download Belum aja. kayak. Download aja Iya, bisa. Bu. Iya, Bu. Sekarang bisa nggak download? Seharusnya sebelum ini ya, sebelum mata kuliah ini selesai. Rambutmu kilo nah, mbok yo dicukur. Hah? Habis ini. Harusnya tuh kamu OSCE itu udah rapih gitu loh. Potong ya, dirapiin ya. Ke rumah sakit mana kamu? Nah, nanti kita akan praktekkan ini ya, uji apa hasilnya seperti apa dikatakan ini ya. Ini mengukur validitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan apa ini? R hitung lebih besar daripada L tabel. Saya yakin mungkin teman-teman masih bingung R hitung itu apa, R tabel itu apa. R hitung itu nanti hasil dari uji analisis di SPSS kita. Hasilnya itu signifikasinya apakah lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. R tabel ini R tabel yang sudah terstandar. Makanya ada jumlah sampelnya berapa. Kalau jumlah sampelnya A, tinggal nanti dilihat aja di tabel itu, oh sampelnya misalnya 54. Nah, di 54 itu hasil uji validitasnya, itu berapa di situ. Kalau ternyata hasil penghitungan di PSS kita kok lebih besar daripada R tabel yang Bapak Ibu nanti lihat, berarti di situ dikatakan nomor pertanyaan itu adalah valid. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini misalnya nanti kita akan praktekkan saja secara langsung. Nanti bisa di YouTube tutorialnya banyak kok ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Klik, analyze, correlate, bivariate ya. Kemudian semuanya indikator, konstruk X1 dan lain sebagainya tinggal dimasuk-masukkan saja. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Misalnya. Itu kamu sudah pernah tak gunting belum ya rambutnya ya? Dulu pernah saya gunting rambutmu. Ya udah nanti kamu harus tak gunting kamu mau. Masa harus kayak gini gitu loh. Nanti nek kamu ke pasien ya piye ngono ki.
Gitu ya. Ini uji signifikansinya kan ini ya kurang dari 0,05 semua ya. Ini 0,000 ya. Ini 0,007. Ini 0,000. Jadi sig tutilnya atau one tailnya adalah valid ya karena kurang dari 0,05 gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu untuk uji validitas reliabilitasnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita saya lihatkan tutorialnya di YouTube. Ada yang mau tanyakan Pak Sodri? Jadi bedanya apa Pak Sodri antara uji validitas dan reliabilitas? Uji validitas adalah kevalidan suatu instrumen, Bu. Kalau reliabilitas itu dengan apa instrumen yang sama, instrumen satu dua hasilnya tetap sama gitu, Bu, yang reliabilitasnya. Kalau validitas? Itu suatu instrumen dikatakan valid atau benar, Bu. Ya, benar-benar untuk mengukur sebuah Mengukur instrumen instrumen. ya, alat ya. Ya, itu oke, bagus. Ada yang mau ditanyakan Pak Andri? Ada yang mau dikenakan Pak Andri? Nggak ada? Pak Tarsono ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu, izin. Oke, berarti udah clear semua ya? Oke, sekarang coba ya saya gambarkan lihat YouTube. Ini saya ambil dari YouTube. Nanti Bapak Ibu boleh ambil dari YouTube manapun ya untuk bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat tapi saya nggak tahu apakah suaranya masuk atau enggak. Belum. Ntar. Ini ada suaranya nggak Pak? Kecil sih, Bu. Tapi muncul Iya. suaranya. Muncul. Dari perihal uji validitas dan reliabilitas dengan program SPSS. Nah, Ya, sebelum Bu, lumayan. kita melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas dan reliabilitas. Kedengaran Pak Sodri? Uji validitas bertujuan Kedengeran, Bu? Oke, mengetahui simak ya. kevalitan angket Ya, Bu, saya ganti komputer yang biar jelas. oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Sehingga angket kuesioner tersebut dapat dihandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini data diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responden dengan 7 item soal pernyataan. Bapak Ibu, ini adalah contoh item 1 itu item pertanyaan nomor 1, item pertanyaan nomor 2 sampai dengan item pertanyaan nomor 7. Misalnya ada sebanyak 30 responden. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu kalau misalnya mau pakai skala Likert itu yang 1 2 3 4 5 itu loh, kayak misalnya sangat tidak setuju itu 1. Ya, tidak setuju 2 misalnya. Setuju 3. Sangat setuju 4 nilainya, sangat
setuju sekali misalnya 5. Nah, nanti tinggal jawabannya nanti di responden itu apa, masukkan di sini. Gitu ya. Astagfirullah. Gitu. Nah, dalam kuesioner tersebut, saya menggunakan penilaian skala Likert, yaitu nilai 1 sampai 5. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis data yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze. Ini caranya ya untuk melakukan uji analis. Jadi nanti Bapak Ibu setiap responden ini dicek ya. Nomor 1 responden pertama dia menjawab apa, sangat setuju kah atau apa, kodenya apa, semuanya masukkan. Semuanya ada berapa item pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang saya tanya, ada nggak Bapak Ibu batasan berapa jumlah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke responden? Ya, jawabannya apa, teman-teman? Ada nggak batasan pertanyaan berapa? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu sih dengar suara saya nggak sih? Dengar ya? Dengar nggak Pak? Suara saya dengar nggak Pak? Ya sekarang bilang tadi Dengar, Bu. Oh, tadi nggak dengar ya? Ah, tadi sudah terlihat ya video dari YouTube tentang uji validitas. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, ada nggak jumlah minimal berapa jumlah pertanyaan yang ada di kuesioner kita? dalam Ada nggak? Silakan Pak Sodri tolong menjawab. Ini aktif Pak Sodri loh. Nanti kalau saya ngasih nilai, oh yang aktif ini nanti pasti saya inget-inget. Yuk silakan Pak Sodri. sinyal saya yang jelek Bu. Oh, sinyalnya jelek. Ada, kira-kira silakan siapa yang mau berpendapat? Ada nggak jumlah batasan minimal jumlah pertanyaan di sebuah kuesioner? Ada batasan. Atau mungkin Pak Andri Kusmayadi mau menjawab? Pak Rahman, ada Pak Rahman? Ya, Bu. Ya, kira-kira ada nggak Pak batasan jumlah pertanyaan di dalam kuesioner Pak menurut Bapak? Kalau untuk batasannya mungkin nggak ada, Ji. Maksudnya Jadi kalau untuk sebaiknya, batasan paling Heeh, minimal eh Bapak mau berangkat pelayanan ya? enggak, Bu, baru mau pulang ke rumah ini. Oh, mau pulang ke rumah. Oke, hati-hati Pak. Jadi intinya teman-teman, tidak ada batasan berapa-berapa di dalam sebuah kuesioner yang kita akan susun. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat adalah saat Bapak Ibu menyusun sebuah kuesioner dengan jumlah pertanyaan yang sedikit, kalau terjadi hasil tidak valid dan atau tidak reliable, apa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan? Mangga, ada yang berpendapat? Ibu Vina ada? Ibu Vina Ayu Kartika Sari? Ada Pak Tarsono? Kalau misalnya nanti hasilnya tidak valid, tidak reliable, what can we do? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada 30, misalnya saya membuat pertanyaan ada 15. Ya, ternyata yang tidak valid itu ternyata ada 7. Yang tidak valid ada 7 pertanyaan. Berarti sisa berapa pertanyaannya?
Ini ini teman-teman pasti nggak konsen nih. Ini kelemahan online kayak Izin gini. Bu, kalau Ya, silakan Pak Tarsono. Bu izin kalau untuk data tidak valid berarti kita bikin kuesioner lagi Bu. Bikin kuesioner lagi. Setelah bulan baru kita buat lagi. Ya, tadi ada pendapat Pak Tarsono bikin kuesioner lagi. Jadi kalau misalnya saya punya 15 pertanyaan, nggak valid itu 7 pertanyaan, berarti sisa 8 pertanyaan. 7 tidak valid, 8 yang valid. Ya, ada 7. Berarti 7 pertanyaan itu kita buang atau kita pakai? Yang tidak valid Mm-mm. kita buat aja. Kita buang. Kita buang ya Pak Tarsono ya? Yang tidak valid berarti kita buang. Kita buang. Berarti Iya, pertanyaan kita tinggal 8 ya Pak ya? Nah, uh, itulah teman-teman. dibuang dan kita yang kita tuju itu yang tidak valid kita buatkan. Iya, jadi kalau teman-teman itu membuat pertanyaan yang jumlahnya itu sedikit, itu akan tidak aman buat teman-teman. Disarankan untuk beberapa parameter, contohnya saya ingin melihat bagaimana kedisiplinan seorang penata anestesi di rumah sakit X misalnya, atau di wilayah provinsi Jawa Tengah misalnya. PA kan jumlahnya masih belum banyak ya, jadi saya masih bisa lah satu provinsi sekian ratus orang gitu ya. Saya akan membuat suatu pertanyaan disiplin dari waktu, dari tata tertib, kemudian dari disiplin apalagi kerja, disiplin apa tadi ya? Apa tadi ya yang tadi saya berikan contoh itu ya, ada 4 unsur yang saya akan nilai. Nah, setiap unsur indikator itu jangan hanya pertanyaannya hanya 2 atau 3. Karena nanti kalau tidak valid, banyak yang tidak valid, kita kehilangan indikator yang kita inginkan. Paham maksud saya ya, teman-teman ya? Bu. Paham ya? Jadi akan menyusahkan teman-teman nanti. Nih, contohnya saya akan membuat kuesioner ini. Jadi, nih, saya ingin melihat bagaimana disiplin kerja penata anestesi di Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melihat dari indikator waktu, tugas, tata tertib, dan pengendalian diri. Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk waktu. Ada 5 tugas, ada 5 pertanyaan tata tertib, ada 5 pengendalian diri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya untuk waktu aja, ini yang tidak valid 3. Berarti hanya ada 2 indikator yang, karena 3 ini kalau misalnya nggak valid, nomor 3, 4, 5 misalnya nggak valid, ini harus saya buang. Berarti tinggal 2 pertanyaan. Jadi inilah kenapa kuesioner kita itu harus kira-kira bisa mewakili nantinya nggak hanya cukup sedikit gitu. Maksud saya begitu. Ya. Nah, kalau misalnya Bu, boleh nggak Bu, kalau misalnya pertanyaan itu saya pakai lagi? Karena sudah nggak ada lagi Bu pertanyaannya. Saya hanya membuat pertanyaan hanya 15 Bu, sedangkan 7 nggak valid. Saya pakai lagi dong Bu, itu Bu, gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah nggak valid, resikonya hanya ada 2. Dibuang atau saya ubah pertanyaan yang mengindikasikan sama untuk menilai indikator itu, tapi saya lakukan uji validitas lagi. Repot kan? Pilihannya hanya ada 2, dibuang atau dilakukan diganti pertanyaannya, ya. Kemudian kita lakukan uji validitas lagi. Ini akan merepotkan Bapak Ibu semuanya. Jadi saran saya dalam membuat kuesioner nanti teman-teman harus punya spare. Kira-kira kalau nanti tidak valid kayak gimana sih gitu ya. Jadi harus minimal, saya tidak pernah merekomendasikan mahasiswa untuk membuat kuesioner itu terbatas pertanyaannya karena repot. Lebih baik
susah di awal daripada repot di belakang ya, gitu. Mana tadi YouTube-nya? Nah, ini ya. Oke, saya mulai lagi ya. Lalu pilih correlate, selanjutnya pilih bivariate. Analyze, bivariate, ya, correlate ya. Kemudian bivariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Nah, ini itemnya ini tergantung dari berapa jumlah item pertanyaan yang Bapak Ibu punya. Ya, masukkan semua. Selanjutnya kita pindahkan seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variabel. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS yang lebih tepatnya output uji validitas person. Nah, sebelum kita melakukan ini, Nah, uji validitas itu biasanya kita pakai yang product moment ya, person product moment ya. Kalau yang reliabilitas biasanya kalau skalanya ordinal, skala yang ordinal itu yang bertingkat ya, misalnya baik, baik sekali, kurang, nah itu kan bertingkat ya. Itu kita pakai yang Cronbech, apalah Cronbech ya. Ini pakai produk moment kita. interpretasi outputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Di sini kriteria pengujiannya menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berkesimpulan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua masih bingung, kenapa saya hanya menggunakan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah item pernyataan di kuesioner tersebut valid atau tidak. Teman-teman dengar suara saya? Dengar Pak Sodri? Iya dok, iya Bu. Ya, jadi teman-teman, tadi kan saya menyampaikan bahwa dikatakan valid itu kalau R hitung lebih besar daripada R tabel. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menemukan seperti ini, hasil SPSS seperti ini, itu kita pakainya yang seek to detail. Nah, ini ada tulisannya nih ya, seek to detail nih. Nggak tahu di situ kelihatan atau enggak ya. Dia kurang dari 0,05 baru dikatakan valid. Nah, R tabel lebih besar daripada R hitung lebih besar daripada R tabel itu kita gunakan kalau P value-nya itu sama dengan 0,05 ya, gitu ya. Maka kok nggak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel? Nah, ini menurut saya pribadi ya, kawan-kawan semua. Perbandingan nilai R hitung dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya, untuk item yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa item kedua sudah valid. Dan selanjutnya untuk item ketiga sampai item ketujuh memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item 1 sampai item ke-7 sudah valid. Nah, setelah semua item yang digunakan sudah valid, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze,
perhatikan ya teman-teman ya, ini untuk tadi kan sudah valid semua. Kalau misalnya ada yang nggak valid, nggak bisa dilakukan uji reliabilitas ya, harus valid dulu semua baru reliabilitas. Lalu pilih scale, selanjutnya pilih reliability analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan item 1 sampai item 7 ke kolom sebelah kanan. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji reliabilitas. Pada output uji reliabilitas ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel reliability statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang metode. Nah, iklan. Kita dulu ya. Nah, dulu. Tadi dengar nggak ya? Penjelasan dan cara praktek nilai tersebut lebih besar dari kosong Ghazali, variabel dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, di sini, di dalam output ini, nilai Cronbach alpha yang didapat sebesar 0,732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Yang artinya, variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliabel. Maka bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji validitas dan reliabilitas, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom. Jelas teman-teman? Bapak Ibu jelas? Lanjut aja Mbak, lanjut aja. Bu Nova lagi ngajar. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mudah ya? Udah nggak Pak Sobri? Pak Sobri, Pak Sodri. Pak Rahman, Ibu Oni, bisa dipahami Ibu Oni? Ya, Bu. Bu Oni ada yang mau ditanyakan? Kalau silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, bisa dipahami secara garis besar bagaimana uji validitas reliabilitas ya. Apapun itu tidak ada yang sulit. Kalau kita memang sudah bertekad untuk jadi skripsi ataupun apapun jangan dijadikan sebagai beban. Ya, silahkan kalau ada yang mau diskusikan. Pak Rahman, jelas Pak Rahman? Ya, Bu. Pak Rahman rumahnya mana? Dari mana Pak Rahman nih? Saya dari Ibu lihat anak di neneknya, Bu. Maksudnya dari asal mana? Provinsi mana? Dari ini kan, Bu. Kalau rumah neneknya anak saya itu sekitar 2 jam dari sini, Bu. Dari mana? Maaf Pak, Jadi Kalimantan. saya bertiga. Bapak dari mana?
DPD Enggak, mana? saya dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oh, oke, oke, oke. Sulawesi Tengah, Bu. Di Oh, Kabupaten Morowali, Bu. oke, oke, oke. Ya, hati-hati pulangnya, Kak. Silakan, ada yang mau didiskusikan, Ya, Bu. Bapak Kalau Ibu? Ya, ini Bapak Ibu kayaknya proses untuk pembimbingan skripsi masih tersendat ya, karena mahasiswa bimbingan saya juga ini masih lama banget konsulnya. Sama. Ya, masih kalau kendalanya apa? Manajemen waktu ya? Iya, boleh. kendalanya mungkin di ini, Bu. Apa? Kadang kalau kita konsul tuh Oh, Bu. Kalau kadang konsul, mau lanjut suara Bapak putus-putus, Pak. Tadi katanya kalau WA atau konsul lama, Bu. Konfirmasinya, Bu. Oh, iya. Oh, Lama dikala. oh lama responnya. Kalau Iya, saya, Bu. ya nggak apa-apa, Pak. Itu dinamika dalam proses bimbingan ya, Pak ya. Saya hanya bisa menyemangati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mau kuliah saja itu sudah luar biasa sekali loh. Jujur kalau untuk alih jenjang memang saya apresiasi ya. Karena tidak semuanya teman-teman tuh mau kuliah seperti yang saya sampaikan di awal dulu. Pembagian manajemen waktu harus super duper. Ya, kita harus bisa bermutasi, membelah diri kemana-mana. Keluarga, mungkin yang ikut organisasi ke organisasi, mungkin yang ke mana pelayanan ya, ke diri sendiri bahkan ke pendidikan gitu. Tapi kalau saya pribadi mungkin di sini ada yang mahasiswa bimbingan saya kayaknya nggak ada ya. Kalau saya kan biasanya saya kalau 3 hari nggak saya respon itu pasti sedang sibuk. Tapi pasti saya sudah komitmen di awal. Tolong ingatkan saya kalau 3 hari belum saya respon. Tolong selalu ingatkan. Jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan dosen pembimbing Bapak Ibu. Berikan waktu Bapak Ibu pembimbing kita itu 3 hari. Kalau 3 hari belum direspon, ingatkan lagi. 3 hari lagi belum direspon, ingatkan lagi. Ya, ya memang kita harus bertebal muka ya. Karena kalau enggak ya kita sendiri yang akan terbengkalai Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu juga banyak kegiatan, kami pun banyak kegiatan, tapi Bapak Ibu harus punya waktu, harus punya ini ya, maksudnya kapasitas spare time di mana saya harus mengingatkan dosen pembimbing saya. Maksimalnya adalah 1 minggu. 1 minggu belum direspon, mohon kami diingatkan. Kalau untuk mahasiswa bimbingan saya pasti 3 hari. Kok mana 3 hari saya belum sempat gitu, pasti saya sedang trouble banyak, sedang riwah seriwah-riwahnya gitu. Gitu ya. Jadi jangan terus kemudian apa Bu yang harus kita lakukan kalau misalnya kita lama nggak direspon. Bapak Ibu tetap berproses. Tidak harus menunggu penguji 1 ACC terus kemudian ke penguji 2. Tidak harus. Jadi dua-duanya sambil jalan, kemudian Bu dua-duanya juga lama responnya. Bertahap Bapak Ibu mengerjakan bab 2 dan bab 3. Ya, jangan stagnan hanya di bab 1 kemudian selesai, tidak mengerjakan ya nanti Bapak Ibu akan sama dengan kakak kelas nanti terkejar-kejar oleh waktu ya dan ini itu kan ini kan 30 jadi nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin semuanya bisa menghandle itu ya Bapak Ibu pesan dari saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mangga. Cukup saya akhiri. Semoga Ibu. ya oke, semoga bisa diterima apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu, jaga kesehatan. Saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya Bapak Ibu menilai saya itu keras. Saya biasanya ya memang saya itu seperti ini ya. Saya ingin OP kita, organisasi profesi kita itu masih banyak hal yang harus dibenahi. Mari kita bersama-sama mewujudkan kebersamaan, ketekatan untuk kita maju bersama gitu ya. Kita tidak boleh sendiri-sendiri. Semuanya itu dimulai dari diri kita. Ya, kita tidak akan bisa memajukan OP ini tanpa kita ada tekad yang kuat. Ya, gitu ya. Saya pun backgroundnya nurse Bapak Ibu. Tapi karena saya sudah masuk ke dalam organisasi ini, saya harus all out. Sama dengan Bapak Ibu. Bagi yang sudah masuk ke dalam OP, kecuali kalau yang belum ya, masih bertahap ya. Kalau yang sudah ya,
abdikan diri Bapak Ibu untuk organisasi, berkiprahlah, berkaryalah, jangan berhenti hanya di pelayanan, kembangkan keprofesionalan Bapak Ibu secara maksimal. Itu pesan dari saya. Dan tingkatkan lagi kedisiplinan, ya. Itu. Ya, itu pesan penutup dari saya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita dalam keadaan sehat, selalu diberkahi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all.